Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai basis data. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cahya Rebus Nica, biasa dipanggil Nica, NIT 082000071212, kelas D4 Transportasi Laut A1. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Bab 1 saya akan menjelaskan mengenai pengenalan basis data. Bab kedua, saya akan menjelaskan mengenai tingkatan arsitektur basis data. Bab ketiga, saya akan menjelaskan mengenai model-model basis data. Bab keempat, saya akan menjelaskan mengenai DBMS atau Database Management System. Bab terakhir, dan merupakan bab yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai SQL atau Structured Query Language. Langsung saja masuk ke bab yang pertama. Apa sih basis data itu? Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Komponen sistem basis data meliputi A. Perangkat keras, B. Sistem operasi, C. Basis data, D. Database Management System atau DBMS, E. Pemakai atau user, F. Aplikasi atau perangkat lain. Langsung saja memasuki bab yang kedua, tingkatan arsitektur basis data. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data ini adalah: yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah A. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya. B. Batasan data. C. Informasi semantik tentang data. D. Keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. C. Penempatan record, penempatan data, dan teknik encryption. Berikut ini merupakan bagian dari penjelasan di atas. Bisa kalian lihat bagian yang sudah saya jelaskan. Jika sudah, saya akan melanjutkan ke bab yang ketiga. Model-model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa model basis data. Untuk yang pertama, model hierarki. Model data hierarki ini disusun menurut struktur pohon. Gambar di bawah ini menjelaskan salah satu contoh model hierarki basis data. Bisa kalian lihat gambar contoh model hierarki basis data yang sudah saya tayangkan. Jika sudah, saya akan melanjutkan. Untuk yang kedua, model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Nah, contoh untuk model data jaringan seperti ini, bisa kalian lihat sendiri di slide yang sudah saya tayangkan. Jika sudah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, model relasional. Dalam network, data model tidak diperbolehkan terhadap relasi banyak ke banyak atau many to many. Nah, ini merupakan contoh gambar model data relasional. Bisa kalian lihat sendiri di slide yang saya tayangkan. Nah, jika sudah, saya akan melanjutkan ke data yang keempat, yaitu model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek. Yang A, sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional.
B. Sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Yang C, model database object oriented adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Yang D, model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Nah, contoh gambar model data berorientasi objek ini seperti ini. Bisa kalian lihat di slide yang sudah saya tayangkan. Jika sudah, saya akan melanjutkan ke bab yang keempat. DBMS atau Database Management System. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. DBMS ini sendiri merupakan singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS atau Database Management System ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS juga merupakan perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS tersebut. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Database ini merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi yang mutlak diperlukan oleh semua organisasi yang ingin mempunyai suatu sistem informasi yang terpadu untuk menunjang kegiatan organisasi demi mencapai tujuannya. Karena pentingnya peran database dalam sistem informasi, tidaklah mengherankan bahwa terdapat banyak sekali pilihan software database management system atau DBMS dari berbagai vendor, baik yang gratis maupun yang komersial. Di bawah ini beberapa contoh produk DBMS yang sangat populer. A. Microscope Access. B. Oracle. C. Microscope SQL Server. D. Sybase. E. DB2. F. Ingress. G. MySQL. Nah, database sistem arsitektur ini gambarnya seperti ini. Bisa kalian cermati dari tayangan slide yang sudah saya tayangkan. Jika sudah, saya akan melanjutkan pada bab yang terakhir, yaitu bab yang kelima. SQL atau Structured Query Language. Structured Query Language atau SQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur klien atau server. Istilah klien, server, dan klien atau server dapat digunakan untuk merujuk kepada konsep yang sangat umum atau hal yang spesifik dari perangkat keras atau perangkat lunak. Pada umumnya, terdapat 3 jenis perintah SQL yang bisa digunakan oleh SQL, yaitu DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Berikut ini penjelasan dari daftar masing-masing perintah SQL tersebut. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Beberapa perintah dasar yang termasuk DDL ini antara lain. Yang pertama, create. Perintah create ini digunakan untuk membuat sesuatu. Dalam hal ini adalah database dan table. B. Yang kedua, alter. Perintah alter ini digunakan untuk merubah struktur atau mengubah informasi. Perintah alter bisa digunakan untuk database ataupun table.
Yang ketiga, rename. Perintah rename ini biasanya digunakan untuk mengubah nama tabel apabila sebuah tabel ingin diganti namanya. Yang keempat, drop. Perintah drop ini digunakan untuk menghapus. Maka, apabila menggunakan perintah ini harus berhati-hati, karena drop dapat mengakses database tabel, kolom, indeks, prosedur, dan yang lainnya. Yang terakhir, show. Perintah show ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Nah, untuk data yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain A. Select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan data-data yang ada di dalam tabel pada suatu database. Yang B. Insert. Perintah insert ini digunakan untuk menambahkan data pada tabel yang terdapat di dalam database. C. Update. Perintah update ini digunakan untuk mengubah data atau memodifikasi data yang terdapat di dalam tabel. D. Delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data atau record dalam tabel. Yang ketiga, Data Control Language atau DCL. Data DCL ini merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses atau privileges. Perintah SQL ini termasuk dalam DCL antara lain. Yang pertama, grant. Perintah grant ini digunakan untuk memberikan hak akses atau izin pada user di database untuk dapat mengakses database tersebut. Selain itu, perintah grant juga dapat digunakan untuk menambahkan user atau pengguna baru di DBMS. Yang kedua, revoke. Perintah revoke adalah kebalikan dari perintah grant. Perintah revoke ini digunakan untuk menghapus atau mencabut izin hak akses. Nah, berikut ini adalah beberapa kegunaan dari SQL. Di antaranya adalah SQL memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL dapat mengambil data dari database. SQL dapat menyisipkan, memperbarui, dan menghapus catatan dalam database. SQL dapat membuat tabel baru dalam database. SQL dapat mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan pandangan database. Nah, sekian penjelasan secara singkat mengenai basis data dari saya. Nah, jika ada kurang lebihnya maupun salah kata yang telah saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan harap dimaklumi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.